Assalamualaikum. Anak-anak, pada pembelajaran kedua, kita akan sama-sama belajar mengenai analisis struktur teks laporan hasil observasi. Nah, setiap pembahasan kita adakan fase mengingat. Kita ingat-ingat pembahasan pertama. Ya, teks laporan hasil observasi merupakan teks yang ditulis berdasarkan hasil kegiatan observasi atau pengamatan secara rinci. Ciri-cirinya, fakta, objektif, terdapat klasifikasi, disajikan secara menarik, baik dalam tata bahasa, isinya berbobot, dan memiliki susunan yang logis. Sedangkan struktur teks laporan hasil observasi, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pada pembahasan kali ini, saya akan memberikan dua contoh analisis struktur teks laporan hasil observasi. Nah, pertama berjudul sampah. Sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah dibagi menjadi dua jenis, sampah organik dan sampah anorganik. Sungai merupakan aliran yang mengalir dari hilir ke hulu. Sungai pada umumnya digunakan sebagai tempat kegiatan yang membantu manusia. Namun, di Desa Jantur, Kecamatan Bumi Aji, sungai disalahgunakan menjadi tempat pembuangan akhir sampah, sehingga sungai yang dulunya dialiri air sekarang menjadi kering dan penuh dengan timbunan sampah. Kira-kira paragraf pertama masuk struktur apa? Coba perhatikan. Struktur adalah susunan yang logis urut dari depan sampai akhir. Urut yang pertama sampai yang terakhir. Jadi harus urut ya. Nah, struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang definisi umum tentang objek yang diobservasi. Objek pada teks ini berjudul sampah. Selain itu, pernyataan umum banyak disajikan dalam kalimat definisi dengan menggunakan konjungsi atau kata hubung adalah, ialah, yakni, merupakan, yaitu. Pada paragraf 1, kita dapat menemukan dengan jelas bahwa bagian pernyataan umum terdapat dua hal, yaitu definisi tentang sampah ya, yang ditandai dengan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung, merupakan, dan klasifikasi dari dua jenis sampah, sampah organik dan sampah anorganik. Jadi, bisa kita simpulkan anak-anak, pada paragraf pertama ini merupakan struktur pernyataan umum. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit diuraikan, tidak bisa hancur dengan alami. Biasanya terdiri atas limbah bahan-bahan kimia yang tidak mudah diuraikan. Sedangkan jika sampah anorganik didaur ulang dapat membuat barang yang bernilai guna. Contoh jenis sampah anorganik adalah plastik, wadah deterjen, dan plastik-plastik sisa makanan. Pada paragraf kedua, kita lihat apakah masih ada pembahasan umum mengenai sampah? Masih ada tidak di situ? Ternyata sudah menyampaikan mengenai penjelasan detail sampah anorganik dan contoh jenis sampah anorganik. Nah, itulah yang dinamakan dengan deskripsi bagian. Jadi pada paragraf ini strukturnya adalah struktur deskripsi bagian. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan lagi dan mudah membusuk. Sampah ini biasanya berupa limbah rumah tangga yang mudah membusuk, limbah ternak yang tidak dikelola terlebih dahulu, tetapi langsung dibuang begitu saja, daun-daun atau batang pohon yang sudah mati. Contoh, daun, sayur, sisa buah, limbah kayu, dan limbah kotoran sapi. Pada paragraf ketiga juga masih membahas secara detail mengenai sampah organik dan contohnya. Jadi paragraf ketiga ini juga termasuk ke dalam deskripsi bagian. Baik sampah organik maupun sampah anorganik sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kehidupan apabila manusia dapat mengolahnya dengan baik. Kita tahu bahwa deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan.
Jelas sekali, pada paragraf keempat terdapat manfaat sampah organik dan sampah anorganik. Oleh karena itu, pada paragraf ini termasuk struktur deskripsi manfaat. Nah, agar memudahkan kalian untuk menyimpulkan apakah teks LHO berjudul sampah memiliki struktur yang lengkap atau tidak, kalian dapat membuat seperti ini. Terdapat kotak-kotak. Dari sini kita bisa menganalisis bahwa pernyataan umum di teks sampah ini terdapat definisi sampah, klasifikasi dua jenis sampah, deskripsi bagian terdapat sampah anorganik dan contohnya, sampah organik dan contohnya, sedangkan deskripsi manfaat terdapat manfaat sampah anorganik dan organik. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa teks berjudul sampah memiliki struktur yang lengkap. Teks kedua, beragamnya dunia tumbuhan. Nah, kalian dapat membaca teksnya di buku paket. Yuk, kita langsung analisis dengan cara-cara seperti tadi. Terdapat definisi tumbuhan ditandai dengan konjungsi. Konjungsi itu kata hubung adalah. Nah, selain itu, pada kalimat setelahnya menyampaikan hal umum mengenai tumbuhan. Jadi, paragraf pertama ini masuk ke dalam struktur pernyataan umum, ya. Barulah paragraf kedua masuk ke dalam deskripsi bagian anak-anak, ya. Di situ diceritakan lebih detail mengenai beragamnya dunia tumbuhan yang berkaitan dengan jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dijelaskan tumbuhan kaktus, pohon akasia, ada beringin, ada jagung. Kita lihat paragraf ketiga, teks ini mendeskripsikan tumbuhan penghasil biji yang digolongkan ke dalam kelopak spermatopita. Kelopak spermatopita di situ dijelaskan ya lebih detail lagi. Ada dua golongan. Golongan yang pertama yaitu Gymnospermae, golongan yang kedua Angiospermae. Namun pada paragraf ketiga ini yang dijelaskan lebih rinci adalah golongan yang pertama yaitu Gymnospermae. Sedangkan paragraf keempat yang dijelaskan lebih rinci adalah Angiospermae. Jadi paragraf ketiga, paragraf keempat masih masuk ke deskripsi bagian. Yang terakhir, terdapat manfaat tumbuhan sebagai bahan makanan, obat-obatan, bahan hias. Bahan-bahan dari tumbuhan juga dapat diolah menjadi baju, bahan bakar, dan berbagai produk lainnya. Jadi ini masuk ke dalam deskripsi manfaat. Perlu kalian ketahui anak-anak, ketika kalian menganalisis struktur teks laporan hasil observasi, kalian harus membaca teks tersebut secara berulang-ulang agar mengetahui isinya, maksudnya dengan jelas. Baik, agar kalian dapat dengan mudah memahami strukturnya, silakan kalian isi analisis struktur teks LHO berjudul beragamnya dunia tumbuhan ini sesuai dengan apa yang kalian pahami. Silakan diisi. Pembahasan kedua saya cukupkan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.